Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Damuri, Eskom Mkom. Saya dosen tetap Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma 3 STEMIK Al-Muslim Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi diri saya sebagai dosen tetap untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen. Pada mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Mata kuliah Konsep Sistem Informasi ini merupakan suatu mata kuliah wajib dasar untuk keahlian pada Program Studi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK Al-Muslim Bekasi. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa yang ada pada di semester 2, yaitu dengan jurusan Program Studi Manajemen Informatika. Konsep Sistem Informasi adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Informatika, di mana mata kuliah ini diberikan pada semester kedua sehingga mahasiswa wajib untuk mengikuti perkuliahan ini. Mata kuliah ini sangat berhubungan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Rekayasa Perancangan Perangkat Lunak, Testing Implementasi Sistem. Rekayasa perangkat lunak dan testing implementasi sistem. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap sistem informasi yang mencakup teori, teknologi, dan perangkat yang dapat digunakan dalam rangka untuk pembekalan kepada mahasiswa menguasai dasar-dasar tentang penguasaan dan pemahaman sistem informasi. Mata kuliah ini dibebankan beberapa capaian pembelajaran lulusan mulai dari unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, di mana keempat unsur ini sudah saya susun ke dalam RPS. Berdasarkan hal tersebut, mata kuliah yang saya ampu ini saya susun sesuai dengan sumber-sumber literatur referensi. Selain dari modul yang saya buat, saya juga menggunakan beberapa sumber buku-buku seperti buku Konsep Sistem Informasi karangan dari Tata Sutabdi dan buku Konsep Sistem Informasi karangan dari Jefferson Hutahyan. Nah, baik, saya akan menyampaikan tentang CPMK daripada mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Untuk yang pertama, mampu memahami pengertian sistem, elemen sistem, tujuan sistem, input proses output, mekanisme pengendalian dan umpan balik, subsistem, supersistem, dan klasifikasi sistem. Yang kedua, mampu memahami apa itu data informasi, manajemen informasi, level manajemen pemakai, informasi, arus informasi, siklus informasi, kandungan informasi, kemudian pengertian pengetahuan, karakteristik sistem data dan informasi, dan kualitas informasi. Yang ketiga, mampu memahami apa itu sistem informasi beserta contoh-contohnya, kemudian mampu menguasai teknologi yang digunakan dalam membuat sistem informasi. Yang keempat, mampu memahami dengan lebih baik materi tentang bagaimana dasar-dasar untuk merancang sebuah sistem informasi. Yang kelima, mampu memahami komponen sistem informasi, kemudian sistem informasi grup kerja, arsitektur informasi, kemudian teknik informatika dalam penguasaan teknologi serta komputasi pemakai akhir end user computing. Yang keenam, mampu memahami siapa Walmart, strategi kompetitifnya yang digunakan, kemudian kesuksesan IT yang digunakan dalam Walmart. Kemudian yang ketujuh, mampu memahami dengan lebih baik materi yang tentunya sudah disampaikan sebelumnya yang berkaitan dengan dasar-dasar dan pengertian serta langkah-langkah dalam memahami sistem informasi. Nah, materi pembelajaran yang kami susun itu adalah materi sebanyak 14 kali pertemuan. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka tersusunlah materi pembelajaran yang akan
dilakukan atau dilalui oleh mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Untuk pembelajaran dilakukan dengan daring maupun luring. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan sistem yang berlaku di STEMIC Al-Muslim. Untuk semester genap ini pembelajarannya bisa dilakukan secara daring maupun secara luring. Pembelajaran secara daring untuk mata kuliah konsep sistem informasi ini saya menggunakan aplikasi sebagai perangkat untuk media pembelajaran, yaitu aplikasi Zoom. Sedangkan untuk luring dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas melalui e-learning yang ada di STEMIC Al-Muslim juga bisa dimanfaatkan untuk membantu di dalam pemahaman pembelajaran mata kuliah konsep sistem informasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode untuk bagaimana mata kuliah yang saya ajarkan ini bisa dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah konsep sistem informasi yang telah ditetapkan dalam perkuliahan konsep sistem informasi itu. Saya menggunakan metode pembelajaran di IEA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery itu adalah bagaimana saya memberikan dan menyampaikan materi konsep sistem informasi secara bertahap agar mahasiswa itu bisa mengerti dan memahami materi-materi yang ada di RPS. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian mahasiswa memperhatikan masalah yang disajikan dalam setiap pertemuan, baik dalam bentuk gambar, video, atau lainnya. Selanjutnya, mahasiswa berdiskusi dengan mencari referensi yang saya arahkan dan saya berikan. Pada tahap akhir ini biasanya dilakukan penyamaan persepsi sehingga didapatkan pengetahuan secara utuh. Nah, kemudian interaction. Interaction itu adalah interaksi bagaimana dosen dengan mahasiswa pada saat proses pembelajaran dalam kelas ketika pembelajaran itu luring, dan interaksi kepada mahasiswa ketika secara online, yaitu bisa menggunakan misalnya aplikasi Zoom. Berdasarkan sistem dan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, dapat terlihat nantinya bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa terjadi. Pertama, interaksi dosen, yaitu saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini, saya melakukan kegiatan belajar mengajar di mana dosen dan mahasiswa ini bisa saling berkomunikasi dua arah, yaitu dengan menggunakan, misalnya kalau secara online kita menggunakan e-learning ataupun menggunakan misalnya aplikasi Zoom, sedangkan secara luring kita bisa melakukan tanya jawab kepada mahasiswa di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Nah, kedua interaksi yang saya lakukan sebagai dosen pengampu mata kuliah terjadi melalui online maupun offline, itu dapat diharapkan bisa memberikan hasil pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan yang diperoleh oleh mahasiswa selama menempuh dan menjalani mata kuliah konsep sistem informasi. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan di dalam menilai mata kuliah konsep sistem informasi ini adalah saya menggunakan penilaian, yaitu ada penilaian pada mata kuliah ini dengan nama proses pembelajaran awal dan akhir, ya. Oleh sebab itu dikembangkanlah teknik penilaian yang dapat mencapai tujuan tersebut, di mana teknik tersebut dikomunikasikan saya terlebih dahulu kepada mahasiswa. Pada saat proses pembelajaran itu saya bisa menanyakan, berinteraksi langsung kepada mahasiswa dan kemudian memberikan tugas atau kuis setelah sesi pembelajaran selesai. Dan kemudian untuk tugas kelompok saya berikan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan observasi di sebuah lembaga atau sebuah perusahaan kecil, di mana mahasiswa berkelompok melakukan pengamatan observasi untuk nanti membuat semacam rancangan sistem informasi, dan nanti
dipresentasikan di depan kelas. Kemudian mahasiswa bisa juga melakukan proses pembelajaran secara online, baik melalui e-learning ataupun LMS yang ada di STEMIK Al-Muslim, sehingga ketika mahasiswa ada yang tidak bisa hadir, bisa melakukan proses pembelajaran di luar. Berikut saya lampirkan video proses pembelajaran mata kuliah konsep sistem informasi, program Diploma 3 Manajemen Informatika pada kampus STEMIK Al-Muslim Bekasi secara luring di kelas. Pada kesempatan hari ini, ya, di pagi hari ini, kita akan belajar mata kuliah konsep sistem informasi. Ya, pada kesempatan hari ini adalah merupakan pertemuan yang pertama, ya. Jadi kita akan bahas apa itu konsep dasar sistem informasi. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem informasi, perlu kita juga pahami dan mengerti definisi daripada sistem terlebih dahulu, ya. Seperti yang ada di slide ini, coba Anda perhatikan, ya, kalian semua lihat. Pengertian sistem menurut Jefferson Hutaheyan, ya, itu bahwa buku yang berjudul konsep sistem informasi ini adalah suatu jaringan, ya, suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Jadi dari definisi, ya, definisi sistem di situ kita bisa pahami bahwa yang namanya sistem itu merupakan sekumpulan, ya, sekumpulan unsur jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Jadi ada elemen, ada prosedur, begitu ya. Nah, istilah sistem itu sendiri berasal dari bahasa Latin sistema, ya, yang artinya kesatuan, unity atau set. Jadi pengertian sistem itu tidak berdiri sendiri, ya, tapi merupakan gabungan, kelompok, sekumpulan gitu loh, ya. Nah, di sini ada dua pendekatan sistem, yaitu yang pertama adalah pendekatan prosedur, yang kedua adalah pendekatan elemen, ya. Nah, apa itu sistem dari pendekatan prosedur? Sistem dari pendekatan prosedur ini merupakan suatu set jaringan dari sebuah prosedur yang terkoneksi atau berkumpul bersama untuk mendukung performa dari aktivitas kerja dan untuk meraih target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menurut Yugianto, ya. Jadi sistem kita lihat dari pendekatan prosedur ini merupakan suatu set jaringan dari sebuah prosedur, ya, yang saling memiliki hubungan tentunya, ya, dan berkumpul bersama-sama. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dikatakan, ya. Kata kuncinya adalah ini adalah sebuah hubungan antara unsur satu dengan unsur yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat prosedur itu berarti contoh misalnya kalau kita kuliah, ya. Kita kuliah itu ada yang namanya prosedur kuliah, ya enggak? Nah, prosedur kuliah itulah misalnya mahasiswa mulai kuliah ditentukan jadwalnya jam 9 misalnya. Nah, itu bagian, ya. Kemudian mahasiswa berkuliah harus menggunakan pakaian yang rapih misalnya. Nah, kemudian mahasiswa harus mengisi daftar kehadiran. Mahasiswa harus apa lagi? Harus melakukan misalnya mematuhi tata tertib misalnya, ya, tata tertib yang ada di kelas misalnya. Itu termasuk prosedur, ya. Nah, kemudian bagaimana yang kedua adalah pendekatan sistem dari komponen, ya. Sistem dari pendekatan komponen ini adalah sistem yang didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang terintegrasi dan memiliki pencapaian tujuan yang sama. Ini menurut MacLeod, ya. Jadi sistem dari pendekatan komponen ini adalah sistem yang didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang terintegrasi dan memiliki pencapaian tujuan yang sama.
Nah, pendekatan sistem dari pendekatan yang ada, baik itu pendekatan prosedur maupun komponen, ini merupakan pendapat ataupun istilah dari ahli yang sudah melakukan tentunya riset atau penelitian ya. Nah, dalam hal ini kita melihat contoh komponen dari sistem akuntansi manual. Nah, komponen masukannya misalnya dokumen ya. Sedangkan komponen pengolahnya adalah catatan-catatan seperti jurnal, ada buku besar, neraca, saldo dan sebagainya ya. Kemudian untuk output atau komponen keluarnya misalnya berupa laporan keuangan. Nah, ini mungkin kalau misalnya kalian semua pernah bekerja ya di sebuah perusahaan kecil ataupun menengah, pasti di dalam perusahaan itu sendiri ada laporan keuangan, ya kan? Nah, di situ misalnya bisa dikatakan sistem keuangan, ya, sistem keuangan yang ada di perusahaan itu seperti apa? Apakah ada prosedurnya enggak? Apakah ada komponen-komponennya enggak? Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu sepintas tentang sistem, ya. Kemudian konsep sistem. Nah, konsep sistem ini merupakan sekumpulan atau satu set elemen atau variabel yang saling berinteraksi dan saling bergantung antara satu dengan lainnya serta dirancang untuk meraih tujuan yang sama. Jadi kesimpulannya apa? Sistem itu merupakan kumpulan, ya, kumpulan unsur-unsur, ya, entity ataupun objek-objek yang saling berhubungan. Jadi di sini tidak bisa berdiri sendiri. Seperti tadi kalau misalnya kita bilang sistem keuangan, misalnya sistem keuangan di sebuah perusahaan kecil misalnya. Nah, sistem keuangan itu seperti apa? Contoh kalau misalnya di perusahaan kecil, ya, itu setiap harinya kan ada penerimaan dan ada pengeluaran ya Kak. Nah, ada penerimaan misalnya dalam satu hari itu berapa banyak catatan-catatan yang ada, misalnya seperti itu, ya. Kemudian pengeluarannya berapa? Itu kan dicatat oleh petugas. Nah, itu nanti akan diolah, ya, diproses. Nah, nanti menjadi sebuah informasi. Nah, cuma di sini dikatakan sebuah sistemnya, ya. Sistemnya itu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, adapun pengertian daripada sistem itu memiliki jenjang, ya. Istilahnya bisa dikatakan sistem itu ada tingkatannya lah begitu. Ada istilah sistem, ada lagi istilah subsistem, ada lagi istilah suprasistem. Nah, apa itu suprasistem? Suprasistem itu bisa diartikan bagian ataupun lingkungan di mana sistem tersebut berada atau sistem yang lebih luas mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola oleh sistem. Ya. Sedangkan subsistem itu adalah bagian dari sistem. Ya. Yang secara mandiri membentuk sistem tersebut, ya. Nah, contoh misalnya Anda ada di sebuah perguruan tinggi ini ya, di STMIK Al-Muslim, ya. Di STMIK Al-Muslim itu kan ada yang namanya sistem informasi akademik, ya kan? Nah, sistem informasi akademik itu memiliki subsistemnya. Misalnya apa? Coba misalnya Khairunisa. Misalnya kita semua nih kan ada di sebuah perguruan tinggi, sivitas akademik ya. Jadi saya kasih contoh sistem informasi akademik misalnya. Sistem informasi akademik itu kan ada bagian yang daripada sistem itu sendiri namanya subsistem. Yaitu yang disebut dengan istilah misalnya di dalam sebuah perguruan tinggi itu, sekolah tinggi itu ada jurusan atau ada program studi ya. Nah, itu namanya subsistem ya. Tapi kalau misalnya kembali ke tadi suprasistem itu lingkungan di mana sistem tersebut berada atau sistem yang lebih luas mempengaruhi sistem tetapi tidak dikelola oleh sistem. Misalnya di luar daripada sistem informasi akademik.
Misalnya yang berhubungan dengan layanan ya, layanan ke lembaga LL-Dikti misalnya seperti itu. Nah, baik, kita masih melanjutkan di sistem ya. Nah, ini adalah gambar bagian ya sistem sederhana ya. Ini model sistem sederhana. Model sistem atau sistem sederhana ini ada input, proses, output ya. Jadi ini merupakan salah satu bagian yang bisa kita mempermudah untuk memahami dan mengerti tentang sistem secara sederhana ya. Nah, saya mau coba sela ya. Sela ini kan input ya. Nah, kira-kira untuk memberikan contoh sistem sederhana itu seperti apa inputannya? Atau sebelumnya gini deh, pengertian sistem sendiri itu sudah bisa dipahami belum? Kenapa? Ya, jadi input itu kan masukan ya, atau data misalnya lah. Data masukannya apa? Misalnya tadi kita kasih gambaran sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik itu ada inputan data kehadiran. Ya kan? Data kehadiran mahasiswa, absen kan, mahasiswa absen. Nah, itu akan diproses oleh sistemnya. Ya Kak? Diproses kemudian menghasilkan suatu laporan atau informasi. Nah, itu disebut dengan istilah sistem. Gampangnya begitu. Kemudian untuk model sistem itu sendiri ya, kita mengenal ada yang namanya model sistem pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik itu seperti apa? Pengendalian umpan balik di sini maksudnya adalah apabila kita itu ada dalam sebuah lingkungan tertentu ya, bahwa sistem ini akan dikendalikan ya apabila ada hal-hal yang kurang atau yang negatif begitu ya, atau yang di sini berdiri sendiri bisa dikendalikan oleh sistem. Jadi di sini kita mengenal namanya sistem pengendalian umpan balik. Ya. Di sini kalau lihat gambarnya ada input, proses, output, kemudian juga sensor, ada sensor. Terus ada unit pengendalian, kemudian masuk ke unit pengaturan ya dan standar. Kalau dari gambar ini ya, gambar sistem dengan pengendalian umpan balik ini kita bisa ambil contoh misalnya kalau dalam sehari-hari itu kan kita bisa di rumah misalnya kita punya pendingin, sistem pendingin. Sistem pendingin itu akan berubah secara otomatis dan akan dikendalikan oleh sistem pendingin itu sendiri, itu namanya. Nah, dalam hal itu kita berikan contoh seperti itu dalam hal ini ya. Jadi itulah sistem dengan pengendalian umpan balik. Misalnya suhu atau pengaturan waktu atau pengaturan elemen-elemennya itu sendiri sudah diatur, ditentukan oleh sistemnya yang ada dalam pengaturan suhu atau pendingin itu sendiri di ruangan misalnya seperti itu. Jadi seperti otomatis begitu ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah belajar memahami pengertian sistem, yaitu bisa pendekatannya dengan prosedur, bisa dengan pendekatannya adalah dengan apa satunya lagi? Ada yang ingat barusan tadi? Komponen. Nah, intinya kesimpulan sistem itu adalah terdiri dari beberapa unsur atau bagian mengelompok, menyatu, memiliki tujuan bersama, sasaran bersama. Jadi goalnya satu, ya. Kalau saya bilang kasih contoh sistem transportasi, berarti apa? Coba, saya mau pingin mendengarkan pengertian pemahaman sistem transportasi dari Sela. Coba, Sela, mana Sela? Ya, silakan berikan pemahaman Anda dari barusan materi yang saya sampaikan tentang sistem. Saya ceritakan atau jelaskan menurut pemahaman Anda, sistem transportasi itu seperti apa gambarannya, gitu ya. Kalau kita bicara tentang sistem transportasi, coba jelaskan menurut pemahaman Sela ya. Mohon maaf, kurang begitu didengar, mungkin bisa dibuka sedikit ininya maskernya biar enak. Misalnya kalau di sini kan
Kita belum masuk karakteristik dulu. Tadi kita sebelum masuk karakteristik ini kita bicara tentang sistem transportasi. Kalau kita dengar tahu istilah sistem transportasi itu seperti apa, coba dijelaskan. Ya. Menggunakan aplikasi. Oke, menggunakan aplikasi. Ya. Ya, jadi mungkin ya baik. Kita terbiasa di era digitalisasi sekarang ini, era globalisasi ini, kita sudah banyak mengenal namanya macam-macam aplikasi ya, ya enggak? Gojek, kenal sistem Gojek, aplikasi Gojek, aplikasi Grab. Nah, itu merupakan contoh-contoh aplikasi yang dipakai untuk apa? Untuk kebutuhan ya, melayani jasa transportasi, misalnya seperti itu. Nah, itu juga disebut dengan namanya sistem transportasi. Sekarang kalau saya ambil contoh lain, sistem komputer. Siapa yang bisa memberi bantu penjelasan? Silakan. Tunjuk jari. Kalau yang apa namanya? Menjawab benar, saya kasih reward nanti belakangan rewardnya. Nilai tugas nanti agak ringan. Ayo silakan tunjuk jari. Sistem komputer menurut Anda. Tadi kan contohnya sistem transportasi. Pokoknya kesimpulannya yang namanya sistem itu sekumpulan elemen atau prosedur ya, unsur ya, terdiri dari beberapa elemen atau prosedur. Ya. Memiliki tujuan bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu bersama-sama. Coba saya ingin mendengar penjelasan tentang sistem komputer. Siapa yang mau? Ayo silakan tunjuk jari. Ada rewardnya. Siapa? Ayo yang berani. Boleh bebas siapa aja. Ayo. Gampang sistem komputer. Harus ada ya. Siapa? Ayo. Siapa yang mau? Ayo. Sistem komputer. Nah sekarang tadi kan sudah paham ya, pengertian sistem sudah paham ya. Coba kita lihat karakteristik sistem. Karakteristik sistem itu adalah komponen-komponen sistem. Kemudian suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Nah tadi saya ngasih contoh sistem komputer. Ada hardware, ada software, ada user, ya firmware. Coba jelaskan sistem komputer. Nah, di situ sudah jelas bahwa komponennya apa. Di situ ada hardware, ada software, ada brainware, misalnya seperti itu. Jadi komponen-komponen sistem ini adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama-sama untuk membentuk tujuan bersama, bersatu ya. Jadi intinya bersatu, tidak bisa terpisah. Ya. Nah kemudian dalam karakteristik ini juga, dalam karakteristik sistem ini ada sistem apa pun boundary. Sistem batasan sistem maksud saya. Batasan sistem itu yang membatasi sistem. Jadi artinya apa? Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya, dengan lingkungan luarnya. Kenapa harus ada batasan sistem atau boundary? Saya ingin tahu. Contoh saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya nanti Anda Anda observasi ya, ketika nanti observasi kemudian mau menyusun karya ilmiah berupa tugas akhir, itu ada yang namanya batasan sistem. Tujuannya apa? Kenapa harus ada batasan sistem dalam mengenal sistem ini, dalam misalnya nanti melakukan perancangan sistem misalnya seperti itu. Itu karena apa? Supaya tidak melebar kemana-mana, perlu dibatasi. Makanya ada batasan sistem gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sudah menyampaikan deskripsi diri saya tentang unjuk kerja
deskripsi di saya tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mata kuliah konsep sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.